Setelah sekian lama, akhirnya Rusia resmi menurunkan tank terbaru mereka untuk bergabung dengan armada yang lainnya di medan perang. Tank T-90M Prorif dan T-72 B3M dikabarkan akan ditempatkan di garis depan saat perang berlangsung dengan Ukraina. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi barat dan tekanan yang diterima oleh Rusia masih begitu kuat. Akan tetapi, Rusia tampaknya tidak gentar untuk terus memperbaharui persenjataan dan armada tempur mereka demi menguatkan sisi pertahanan mereka dalam peperangan. Lalu apa saja sebenarnya keunggulan yang dimiliki oleh tank-tank terbaru dari Rusia ini? Apakah benar ini akan menjadi bagian penting dari peperangan? Menjelang hari kemenangan beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan Rusia bekerja sama dengan pabrik Uralvagonzavod yang mana merupakan pabrik yang memproduksi sejumlah tank canggih seperti T-90M dan T-72 B3M. Sejumlah media Rusia pada saat itu memberitakan mengenai akuisisi sejumlah tank baru, termasuk T-90M dan T-72 B3M. Terdapat lebih dari 200 peningkatan yang dilaporkan telah dilakukan oleh pihak militer Rusia terhadap tank-tank mereka. Mobilitas, perlindungan, dan kekuatannya telah naik ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tank tempur selalu memiliki peran penting di setiap peperangan yang berlangsung karena merupakan platform senjata yang dilindungi oleh lapis baja. Sangat berguna ketika hendak melakukan tembakan langsung dan manuver. Tank tempur utama seperti yang dimiliki oleh Rusia umumnya merupakan tank yang dirancang untuk menggantikan peran tank ringan, medium, berat, dan super berat, serta menjadi tulang punggung operasi tempur darat. Tank tempur semacam ini juga berperan dalam pertahanan serta mencegah tank lawan menerobos garis pertahanan, melindungi pasukan. T-90M Prorif selalu disebut-sebut sebagai salah satu tank tercanggih yang digunakan oleh angkatan bersenjata Rusia. Peningkatan yang secara signifikan telah diterapkan terhadap tank yang satu ini. Senjata meriam 2A46M5 dan mesin yang lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya. Prorif telah dilengkapi pula dengan sistem penglihatan multi saluran baru yang memungkinkan penggunaan senjata kapanpun, entah itu di saat siang atau malam, dan sistem lainnya yang memungkinkan juga tank ini dapat bertukar data dengan kendaraan lain secara real time. Selain itu, terdapat tambahan utama yang terpasang pada tank ini, yaitu Relic Array atau lapisan baja reaktif. Sistem ini telah menggantikan sistem sebelumnya. Relic menawarkan perlindungan yang jauh lebih baik terhadap hulu ledak tandem dan peluru yang stabilkan dengan sirip penembus lapis baja, yang merupakan beberapa ancaman paling mematikan yang dapat terjadi dalam peperangan tank modern. Mengenai persenjataan utama terbaru dari T-90M adalah meriam Smoothbore 2A821M 125mm. Ini merupakan meriam yang sama yang digunakan sebagai persenjataan utama pada tank seri T-14 tingkat atas Rusia. Kombinasi yang terjadi antara senapan Smoothbore 125mm dan penglihatan multi saluran dengan pencitraan termal, televisi, saluran penglihatan dan pengintaian, serta saluran kontrol rudal, mampu memungkinkan pengguna melakukan tembakan terarah ke target. Bahkan jika target itu merupakan sebuah helikopter yang berada kejauhan hingga 5 km. Bisa dibilang, tembakan dapat dilakukan saja sepanjang hari dan dalam cuaca apapun. Persenjataan ini pun telah dipadukan dengan sistem kendali Kaline. Sistem kendali tembakan Kaline merupakan sistem yang menyediakan deteksi, pengenalan, pelacakan otomatis, dan mengenai sasaran dari suatu tempat saat sedang bergerak. Rudal Kaline sendiri merupakan sistem rudal jelajah yang sejak lama telah dikembangkan oleh Rusia. Rudal ini memiliki jangkauan yang jauh dan akurasi yang tinggi, menjadikannya senjata yang sangat efektif digunakan bersama sebuah tank tempur di medan perang. Tidak hanya sampai di situ, T-90M yang terbaru pun telah dilengkapi dengan jaring anti-drone darurat yang mampu memaksimalkan perlindungan dari atas ke bawah dari drone yang membawa bahan peledak. Hal ini kemudian disempurnakan dengan lapisan karet yang terdapat pada bagian lambung dan menara, serta kemungkinan integrasi peperangan elektronik yang bisa saja mengganggu jalannya sinyal dari pesawat nirawak yang masuk. Walaupun T-72 B3M tidak mendapatkan fitur yang sama dengan T-90M, tank ini telah melakukan pembaharuan dan tentunya memiliki keunggulan dan peningkatan lain, sehingga membuatnya menjadi salah satu tank yang kompetitif di medan perang pada saat ini. Versi terbaru dari T-72 ini mencakup peningkatan dari situs pencitraan termal optik yang telah naik level,
sistem pengendalian tembakan modern, dan lapisan reaktif baja yang lebih canggih. Perubahan-perubahan ini akan memungkinkan T-72B3M dapat melakukan tembakan dengan sangat akurat dan memiliki ketahanan yang lebih lama saat berada di lingkungan dengan ancaman yang sangat serius. Berbicara soal pelindungan, T-72B3M telah dibekali dengan proteksi dinamis yang terdapat di sekitar lambung. Bagian kubahnya telah dilengkapi dengan array Explosive Reactive Armor baru yang tampak mengelilingi sekeliling kubah meriam. Bagian bawah kubahnya sekarang telah dilengkapi dengan jaring logam RPG Metalnet yang menawarkan perlindungan lebih terhadap serangan yang berasal dari roket propellet grenades. Di sebelah kanan kubah juga terlihat telah dipasangi 8 pelepas granat asap yang sekarang dilindungi oleh Armor Array Contact One. Rekam jejak yang dimiliki oleh T-90M dan T-72B3M telah tercatat cukup mendominasi dalam hal peperangan yang berlangsung di darat. Seperti yang terjadi pada baru-baru ini, tepatnya pada bulan Maret 2025 lalu, T-90M yang beroperasi di Kazovyar telah berhasil menghancurkan posisi depan Ukraina. Hal ini pun semakin menguatkan reputasi dari tank ini, menjadikannya salah satu tank yang tampaknya mulai diperhitungkan kemampuannya. Selain itu, dilaporkan juga pada bulan sebelumnya, yakni Februari 2025, tank tersebut berhasil menghancurkan galian yang terdeteksi, pos pengamatan kendaraan lapis baja, dan memergoki sekumpulan pasukan Ukraina yang tengah mencoba berkumpul kembali di tengah hutan. Ini membuktikan bahwa T-90M mampu berada dimanapun dan menyasar target yang begitu beragam. Ini tampaknya bukan hanya kebetulan, ini seperti sebuah pola yang memang telah disusun dengan cerdas. Selain itu, pada beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada November 2024, tank ini juga melakukan perannya dengan baik ketika meluncurkan serangan yang akurat dalam menghancurkan fasilitas militer milik Ukraina. Kemudian salah satu kejadian yang cukup mengejutkan adalah saat adanya pertempuran yang terjadi pada Maret 2024 di Artemis Bakhmut saat T-90 berhasil menghancurkan stasiun kontrol drone milik Ukraina dari jarak yang cukup jauh tanpa bisa dideteksi oleh pasukan Ukraina sebelumnya. Beralih pada T-72B3M yang walaupun mungkin tidak sepopuler T-90M, tapi tank ini telah mendapatkan posisi terbaiknya sebagai tank yang mampu berjaga di garis depan pertahanan. Meskipun T-72B3M merupakan varian terbaru dari tank tempur utama T-72 pada masa Soviet yang digunakan oleh tentara Rusia. T-72B3M nyatanya telah dimodernisasi dengan berbagai peningkatan yang cemerlang, termasuk diantaranya adalah terkait dengan sistem manajemen pertempuran baru, pengontrol otomatis, dan sistem penglihatan yang jauh lebih baik. T-72B3M telah diikutsertakan dalam berbagai operasi militer, termasuk di Ukraina dan wilayah lainnya. Rusia telah berinvestasi dengan jumlah besar demi mengubah tank ini, menjadikannya tank tempur yang hemat dari segi biaya, tapi mampu menjadi salah satu tank yang selalu dapat diandalkan. Nilai kemampuannya mungkin tidak bisa disamakan dengan T-90M, tapi tank ini pun tetap bisa memberikan daya tembak yang akurat dan pelindungan yang kian solid. Teruntuk Rusia, B3M merupakan versi yang dapat melengkapi keseluruhan dari tank yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan perang Rusia dan Ukraina bukan sekedar perang biasa, tapi telah beralih menjadi bagian dari uji coba dalam hal kendaraan militer dan persenjataan untuk industri militer di seluruh dunia. Tank T-72B3M telah terbukti mampu bertahan di situasi yang penuh dengan serangan pesawat nirawak, serangan infanteri, dan melawan terobosan mekanis, dan dapat bertahan melawan kendaraan lapis baja yang dipasok oleh NATO. Dalam setiap pertempuran yang melibatkan armada darat, tank T-90M dan T-72B3M telah membuktikan bahwa keduanya bukan hanya sekedar tank biasa. Dalam peperangan yang memerlukan perlindungan dan pengendalian yang ekstra, kedua tank sangatlah dibutuhkan untuk tetap ada di garis depan.